Dan ini menu makan sahurku hari ini, yaitu ada satu mantau ataupun bakpao yang kosong ya, yang nggak ada isi di dalam, dan satu mangkok ini kopi ya teman-teman. Kok kamu beres-beres emang mau kemana gitu? Ternyata si kakekku benar-benar nggak tahu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku ini Bebet Kelitainan Tetap Semangat. Oh ya teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat. Dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, yuk kita makan sahur ya. Dan ini sahur yang ke-10 untuk orang-orang lain, dan yang aku sahur malam yang ke-7 ya teman-teman. Karena di awal aku sudah nggak puasa 3 hari karena ya berhalangan, biasa perempuan ya teman-teman. Dan ini menu makan sahurku hari ini, yaitu ada satu mantau ataupun bakpao yang kosong ya, yang nggak ada isi di dalam, dan satu mangkok ini kopi ya teman-teman. Karena gelasku sudah aku masukin dan aku packing semua, jadi aku pakai mangkok ini aja. Dan ini tentunya sahur terakhir atau makan terakhir juga aku di rumah ini, karena nanti siang mungkin jam 10 atau jam 11 gitu agensi sudah jemput. Tapi agensiku sampai sekarang tidak menghubungiku kalau mau bawa aku pindah kerja gitu teman-teman. Karena dengan alasan dan tujuan di rumah ini aku sudah tidak bekerja lagi, katanya putus kontrak kerja dikarenakan si nenekku sudah nggak mampu bayar gajiku ya, karena penghasilannya drastis menurun katanya saat ini. Dan beliau punya penghasilan selama ini adalah penghasilan peliharaan BB ya, ya teman-teman tahu sendiri ya. Dan juga punya peliharaan udang galah, tapi ternyata sekarang semua itu macet dan kita juga nggak tahu apa memang hanya sekedar alasan ataupun memang berat. Kita juga nggak tahu ya teman-teman, nggak bisa memaksakan orang itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa tentunya aku berdoa dulu ya sebelum. Dan untuk si kakekku sendiri juga sebetulnya sudah sehat, sakitnya tinggal batuk gitu, tidak parah seperti dulu lagi yang pas aku datang ke sini. Jadi ya di situ mereka juga sudah tidak membutuhkan lagi pembantu ya gitu, karena si kakek sudah bisa ke kamar mandi sendiri, makan ambil sendiri, dan juga bepergian naik motor pun sudah lancar kayak gitu. Nah jadi dengan tujuan itu, ini kan baru memutus sebelah pihak ya sebetulnya, tapi sebetulnya juga nggak boleh. Tapi aku juga ya udahlah, legowo aja kayak gitu. Adapun kita ikhlas saja, karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan kayak gitu. Dan mungkin juga jawaban dari setiap doa-doaku juga teman-teman. Jadi ya aku tetap semangat aja kayak gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan majikan yang lebih baik dan juga yang lebih dari segalanya gitu, amin. Nah jangan lupa doain aku juga ya teman-teman, supaya aku segalanya dilancarkan, amin. Ini bakpaunya tanpa rasa ya, nggak manis nggak apa, cuma di dalamnya hanya ada kismis gitu. Karena aku sih sudah mikir waktu aku sudah baru jalan bulan kedua di sini, karena nenekku sudah tidak mempekerjakan aku sebagai merawat kakek kayak gitu, tapi dia lebih mempekerjakan aku seperti lebih banyak di kebun gitu. Jadi ya aku mikir, kok sekarang aku jadi ke kebun gitu ya. Tapi masih saat itu ya aku juga nggak menolak ya, karena aku juga butuh kerjaan kayak gitu. Nah teman-teman,
Nah udah gitu semakin kesini semakin aku diajak ke kebun, seperti diajak itu apa ngasih makan itu peliharaan babinya di belakang kayak gitu. Dan aku disuruh ngasih makan anjing, ngasih makan kucing gitu teman-teman. Jadi aku sampai kayak mengabaikan yang job aku benar-benar yang aku tanda tangani kayak gitu oleh karena diajak ke situ ke sini itu sama si nenek. Aku juga bingung sebenarnya kok jadi kayak gini gitu. Ya udah aku jalanin aja teman-teman sampai sebatas mana gitu. Depnaker datang kan ke sini ya, terus dia bilang kamu jangan pergi ke belakang ya ataupun ke samping sebelah sana. Tadinya aku nggak mudah lupa kenapa. Ternyata kamu nggak boleh pergi ke belakang ataupun ke kebun sayur, ke belakang ke kandang babi gitu. Karena nanti kalau ada resiko kamu kayak diseruduk babi gitu, kita nggak mau tanggung jawab. Aku sudah pesan sama kamu katanya kayak gitu. Dan nanti kamu juga bisa didenda loh, sama dua-dua didenda gitu. Dikirain nanti kamu kerja sama, kalau emang mereka tetap nyuruh katanya kamu harus telepon kami. Nah sudah di situ aku mikir loh kok sebenarnya ini bukan cuma aku bilang gitu dalam hati ya teman-teman. Terus semakin kesininya semakin diajak ke kebun, beneran aku diterjunkan ke kebun untuk nanam sayuran dan untuk memang pagi, siang, sore itu aku udah full di kebun gitu ya. Dan sampai berjalan ke hari ini yaitu 3 bulan pas aku di sini. Dan pada akhirnya mungkin majikanku adanya si nenek yang pertama dia rada takut ya karena memang dendanya lumayan kayak gitu dan juga ada sanksinya kalau mempekerjakan TKW di luar job kayak gitu nggak sesuai dengan job. Kalau ketahuan sama Depnaker memang dahsyat kayak gitu, tapi ya yang pernah ngomong sama aku jangan kamu sekali-kali mau dibawa ke kebun ataupun ke kandang katanya gitu. Tapi kok setiap hari aku malah disuruh kasih makan babi kayak gitu, suruh nyabitkan makanan babi dan juga ngasih makan babi kayak gitu. Nah disuruh nanam sayur setiap hari kayak gitu, nyiram tanaman, oke lah bilang nggak apa-apa, suruh ngerumput, memang betul-betul ke kebun tapi nggak semuanya pos ya gitu. Nah nggak taunya jam 8 malam teman-teman datang majikanku ya, anak nenek yang pertama ke sini terus bilang terima kasih ya Mi katanya kayak gitu. Oh berarti udah beneran gitu kan udah. Aku tuh nggak mau banyak ngomong teman-teman karena setelah aku beres-beres jam 9 lebih ya teman-teman, jam 9 aku sudah semua beres di dapur, sudah ngasih makan anjing, ngasih makan kucing yang terakhir kali. Terus aku beres-beres pakaianku. Jam 10 sih kakek masuk kamar sama anak-anaknya juga masuk kamar. Terus dia bilang, "Loh, kok kamu beres-beres, emang mau kemana?" gitu. Ternyata si kakekku benar-benar nggak tahu ya kayak. Terus aku bilang kan besok aku udah nggak di sini lagi, aku bilang gitu kan. Terus katanya, kamu mau kemana? Katanya nggak boleh pergi gitu. Terus sama anaknya kan dijelasin teman-teman, kan udah penghasilan juga kita sekarang nggak kurang gitu kan, nggak takutnya nggak cukup bayar gaji aku kayak gitu. Terus kan ya kalau nanti kerja di tempat lain nggak sesuai job katanya nanti takutnya aku yang kena denda gitu. Udah aku udah diem aja ya. Jam 11 gitu ya karena banyak yang mana barang yang udah nggak aku gunakan terus mau aku buang nantinya ya. Pagi ini kan mungkin nanti pas agent datang aku sudah beres-beres semua ya, mudah-mudahan insya Allah lancar. Dan ini juga malam terakhir dan makan terakhir aku juga di rumah ini karena nanti sore berbuka udah nggak di sini lagi. Intinya berarti bukan aku senang ya, mungkin jawaban dari doa-doa aku juga
Dan juga ibarat kata, tadinya kan aku mikir sampai habis lebaran mungkin gitu, tapi ternyata Allah lebih mempercepat aku. Dan aku juga ngerasa semenjak aku di rumah ini, aku jadi jauh dengan Allah kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan next aku kerja teman-teman, doain aja dapat yang lebih leluasa untuk sholat kayak gitu, untuk beribadah juga. Jadi intinya semenjak di sini aku jadi kayak sholat itu memang gak tepat waktu teman-teman. Kadang-kadang udah kelewat kayak gitu. Emang gak bisa karena neneknya kayak gak suka kalau aku sholat. Jadi ya mungkin memang itu yang penyebabnya terbaik dari Allah. Jadi ya udah, semoga mendapatkan majikan lebih baik lagi, dan insya Allah nanti langsung dapat kerjaan gitu, dan langsung dapat job gitu ya teman-teman, nggak berlama-lama di rumah agent ataupun berlama-lama di mes gitu ya. Mudah-mudahan aku berharapnya seperti itu, tapi ya aku hanya bisa berdoa, semuanya itu aku serahkan dengan Allah. Oke teman-teman, untuk vlog sahur terakhir aku di sini dan sahur pertama aku kemarin, aku nggak pernah buat vlog ya karena aku sempat langsung gitu pas sahur, dan ini karena momen untuk kenang-kenangan nanti. Oke lah teman-teman, untuk video hari ini cukup aku akhiri sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan juga ikutin terus ya sambungan dari Pindah Majikanku yang keberapa kali teman-teman semenjak YouTube ini ya. Tapi apapun itu, jangan lupa bantu aku like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman supaya dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap selalu bersyukur apapun yang terjadi di kehidupan kita. Amin. Bye-bye. Of a system where you're lucky just to make $1, that ain't gonna stop me.